Iya, bapaknya ditelepon sama anaknya, sama polisinya, sorry. Polisinya. Ditelepon, iya. Polisinya telepon bapaknya gitu. Telepon anaknya dong. Kan yang tangkap anaknya. Mencari jati barang gitu. Jati Jati diri. diri. Iya. Jadi barang apa tempat, Pak? Jati barang. Cari Jati jati warna diri. Bekasi situ. Iya, jadi barang Bekasi. Timang udah tidur nih, Timang buang doang. aja. Rock and roll banget nih bapak. Emang. Ya segitulah. Halo, gue Pipa. Welcome to Omdo. Obrolan Mas Ando. Oke. Jadi Nah, ada apa nih Mas? Kita tumben-tumbenan nih di tempat haram. Ada mabokan bro. Iya. Ada Bukan. mabokan. Iya. Nah, Jadi kita ngapain sini nih? ya mau ngapain ya? Kasih tahu nggak ya? Itu dia. Oh ya lu ini aja udah kasih tau langsung. Iya. Ngapain di sini? Hari ini gue sama Arya mau ngebahas topik-topik yang lagi hangat ya dibicarakan. Bener Dan banget. Ya. mungkin juga bisa menghibur untuk temen-temen ya. Ya semoga bisa menghibur. Ya daripada pusing ya kan. Iya. Bahas-bahas IT mulu. Iya, betul. Nggak banget. Ini mulu betul ya. Nggak, maksudnya jadi gua akhir-akhir ini lihat video Mas di Iya. TikTok, sempat viral juga di Twitter, kayak ada juga di Twitter sih. Twitter ada ya. Jadi anak tawuran. Anak apa bapak? Enggak anak sama bapak dong tawuran. Anak nih ceritanya. Iya. Ada bapak tawuran maka ada RT. Anak Jadi- berarti ya? Ya anaknya, jadi ada seorang remaja lah di SMP atau SMA tuh tawuran. Mas. Tawuran. Tangkap sama polisi. Woi jangan tawuran. Tangkap set. Dapat Jangan tuh. tawuran. Ya dapat dong, Dapat kan ya. ditangkap. Dapat. Kalau nggak dapat ya berarti nggak ditangkap. Dapat tuh akhirnya tuh. Hap Saat gitu punya ya, hap. hap, enggak hap. Aduh, hap itu iklan. Nggak jadi saya cerita ditangkap Iya. anaknya ini, terus divideoin lah sama kayak sih tuh satu polisi juga yang ngevideoin deh. Oh, polisi yang video. Ya, gue nggak tahu ya, disclaimer gue nggak tahu itu yang videoin siapa. Netizen Pokoknya- lah ya, netizen. Ya pokoknya Oke, netizen di netizen. akhirnya singkat berapa lama tuh ditelepon bapak si anak ini. yang Bapaknya tawuran. telepon. Iya bapaknya ditelepon sama anaknya, sama polisinya, sorry. Polisinya. Ditelepon, iya. Polisinya telepon bapaknya gitu. Nelpon anaknya dong. Kan yang tangkap anaknya. Iya. Kecuali kalau nelpon anak, ketangkap anaknya, Iya. nelpon emaknya, Iya. berarti selingkuh sama istrinya. Nah kayak gitu. Jadi tangkap anaknya, ditanya nih, "Woi, nelpon bapak lu berapa? Gue telepon keluarga lu." Telepon iya. polisi. Polisi Ini gua telepon. ngarang, mungkin kayak gitu. Ini beneran ditelepon apa penipuan Nah nelponnya? ini kita langsung aja deh lama. iya. Singkat cerita, bapaknya datang nih, Iya. datang ke lokasi set, Bapaknya divideoin lah. datang, videoin. Gue lupa, pokoknya singkat cerita bapaknya ngomong gini, "Lu udah gue bilang jangan ikutin anak-anak." Mungkin ya namanya kan kita nggak tahu ya, masa remaja kan masih labil emosi, Iya. secara emosi masih labil. Jiwa-jiwa muda lah ya. Jiwa-jiwa muda masih suka ikut kanan kiri, Iya. ya kan? Kalau nggak ikut tawuran dikatain cemen lu, Iya, cupu. cupu. Lu pernah tawuran dulu nggak Mas? Pernah dong. Yang megang klewang guys. Assalamualaikum. Enggak, pegangnya ketapel. Itu dia. Zaman Samson. Iya. Enggak, lu kapan tawuran ketapel? Zaman kapan Mas? Zaman-zaman Zaman Edan. Edan. Nah, jadi singkat cerita, oke, akhirnya ditangkap Iya. tuh. Yang nangkap siapa? Polisi. Oh, polisi. Polisi Mas. Untung lebih Iya. untung senior guys. Lanjut ya. Ditangkap, akhirnya singkat cerita bapaknya bilang gini, "Lu jangan jadi anak tuh jangan macem-macem." Kok gitulah diomelin tuh anak. Macam-macam apa jenis-jenis sih? Macem-macem. Bejat. Tahu bejat. Iya mah. Ya jenis-jenis ya. Lu jangan jenis-jenis, macem-macem emang lu buah. Gitu dia. Emang buah-buahan. Emang lu buahan lu. Emang tipe laptop lu. Macemnya. Prospek yang mana nih? Itu dia. Beda-bedaan. Akhirnya singkat cerita ya udah tuh, akhirnya diomelin lah si anak. Dan ternyata yang lebih mirisnya lagi Mas, Iya. lu tau nggak? Apa tuh? Ya gue sih nggak mau mengunderestimate sesuatu pekerjaan ya. Sebuah Oke. pekerjaan tuh pasti punya plus minusnya, Iya. punya kebaikan masing-masingnya. Kita nyari duit pasti fight lah buat Iya, betul. sesuatu yang kita mau atau keluarga kita di rumah. Betul. Ternyata bapaknya ini seorang ojol Mas. Bapaknya seorang aja, oke. Seorang ojol. Mana kan yang kerjanya itu, nama kerjaan apa yang baru tuh disebutnya gig work gitu ya, pokoknya pekerjaan gigs namanya gitu, kayak misalkan ya
dia tuh part time gitu. Part time. Ya Gojek gimana sih? Bapaknya? Ya, mungkin pihak Gojek bisa ngejelasin sini, gue juga nggak ngerti nih. Driver. Ya driver Gojek itulah. Akhirnya singkat cerita, ya gue di sini kita nggak mau mengunderestimate pekerjaan ya, cuman kan karena pekerjaan yang seperti itu kan harus mungkin lelah seharian, Ya, nggak ada jam kerjanya tuh fleksibel mungkin. Betul. Dan Apalagi di jalanan ya. di jalanan, nggak mungkin dong kalau Grab di rumah mah, bisboy namanya kalau di kantor. Iya, betul. Nah akhirnya singkat cerita, mungkin bapaknya itu kesel karena habis kerja kan, mungkin nggak dapat apa namanya lagi anyep. Ya. Itu sih bahasa Gojek tuh kalau nggak dapat penumpang anyep loh. Anyep. Iya. Lagi ngebit anyep nih Ah, gitu ya. ngebit itu. Tahu sih Gojek lu. Mantap. Gitu dia. Apa proses hidup. Ya. Perjalanan. Jadi ini enggak apa-apa. Nikmati, kan? Ada yang salah dengan Gojek, apa yang salah dengan Iya, Gojek ya? benar. Ada yang salah. Benar. Iya. Sudah situ banyak belajar, men. Benar, Iya. kayak teman kita ada Apa tuh? yang singkat cerita kalau lagi achievement bahasnya Gojek mulu. Oh iya. Itu dia. Ada. Internal. Terlalu internal. Internal. Ya, internal. Oke, back to the topic ya. Ya, betul Pak. Jadi singkat cerita itu apa namanya diomelin lah. Nah, gue sih miris banget sih kayak misalkan apa namanya si bapak ini, gue memposisikan gue tuh si bapak ya. Ya. Kayak misalkan udah capek kerja kan seharian, mungkin orderan gak seberapa gitu, mungkin Ya. terus dapat ketika ditelepon dapat kabar yang gak enak, Ya. karena anaknya itu ngelanggar hukum, orang ngelanggar hukum kan. Ah, gimana tuh pendapat lo kalau misalkan jadi bapaknya? Jadi bapaknya Iya, kaget dong. kaget. Ya, anaknya berbuat Tapi itu. sorry lu udah ini gak sih beristri? Belum dong. Itu dia sotoy, jawaban sotoy. Belum beristri. Jawaban sotoy. Lu kalau belum beristri mana tahu lu perasaan bapaknya kayak gimana? Ini jawaban formalitas aja. Iya, Nanya dah. benar. Ya. Ya udah sih kayak gue sih ke perasaan bapaknya aja sih. Perasaan bapaknya. Iya. Kalau Kayaknya perasaan kalau anaknya? kayaknya ngebahas gini kita harus relate deh. Oh, iya, Iya nggak sih iya, yang betul. Yang udah kita- berpengalaman. Betul, kita butuh sosok yang kebapak-bapakan. Bapaan. Kebapakan. Apa nih kita Ah. di sini gimana? Ada ya? Yang bapak yang berpengalaman lah. Ada. Magic di sini mah. Tinggal dipanggil doang. Dipanggil Ya doang. biar relate sama apa topik yang kita bawain hari ini. Betul, Oke, dah. betul. Langsung kita panggilnya aja nih, guys. Star kita Mas Rianto. Selebrasi. Orlam, orang lama. Halo, Bro. Ah. Aduh. Duduk mas. Duduk mas. Santai. Ambeien. Beda. Iklan. Kan nggak boleh. Gimana Nanti disensor ya. gimana nih? Ini kabar gimana mas? Kabar Ya, gimana, Mas? Alhamdulillah buruk sih. Kenapa Alhamdulillah baik. buruk? Alhamdulillah baik. Yang baik apanya nih? Yang baik itu baru gajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada perubahan? Ada perubahan. Alhamdulillah masih belum. Tapi jurang nih, tapi jurang. Jurang bahaya Kak. Tapi jurang. Bahasa lain. Bahasa lain masih panjang. Anak masih kecil gua. Iya. Itu dia. Yang lain. Ya tadi kan kita abis bahas ini mas. Bagus itu. Belum. Oh belum. Belum. Tadi Arya abis sama kita ngebahas anak nih yang abis tawuran gitu ya. Kenapa tawuran itu anak? Nah, gue mau tahu mas. Nah, makanya gue butuh sosok yang bapak-bapak banget nih. Jadi kan gue dengar lu udah punya buntut lah, anak dua. Nah, gue pengen tahu aja sih tanggapan lu terhadap fenomena tersebut. Iya, Anak ketahuan tawuran sama polisi, ditangkap polisi terus dilaporin sama bapaknya, gimana menurut lu? Ya. Oke. Akan saya jawab ya. Iya. Serius nggak nih? Iya, Iya, santai Santai aja. Kan ini obrolan pulang kerja. Nggak lagi ujian ya. Jadi Om Do itu emang segmen habis pulang kerja. Iya. Kita ketawa-tawa aja kerjanya di sini. Itu dia. Gimana Mas? Jadi fenomena terkait dengan anak ikut tawuran. Iya, anak ikut tawuran. Tawurannya di mana? Itu kayaknya dia Di tuh luar. tawuran Di jalan. warga Mas, tawuran Lu warga. cari tahu dulu di mana tawuran. Di luar ruangan lah. Di luar, di lapangan lah ya, Di lapangan. Di luar ya. Enggak di lapangan bro, di jalan. Di
Di jalan. Di jalan. Jadi tuh kayak komitmen dulu. kurang riset. Intinya di ruang terbuka, di ruang terbuka. Bukan di ruang tertutup ya. Kurang riset. Ya, Enggak, jadi si anak ini kayak sih dia ikutan kayak geng motor itu, tau gak sih lu, Mas? Tahu. Ini ya, itu kayak ikut geng motor kayak gitu ya. Cuman gua enggak tahu juga nih. Apa gangster bukan? Ya pokoknya dia tuh nggak masih sekolah, cuman nggak berseragam sekolah pas ketangkap. Gua mau jawab nih. Iya kerjaan Gua mau mau jawab. jelasin. Jawab. Gimana? Apa tadi pertanyaan? Kaget. Tanggapan. Jadi gini, sebenarnya kalau masalah tawuran itu kan balik lagi ke anaknya dan pembelajaran di rumah ya. Oke. Jadi apapun yang dilakukan sama anaknya itu biasanya gimana lingkungan di rumah, khususnya di keluarganya ya. Di keluarga. Mungkin dia itu suka tawuran ngeliat ibu bapaknya suka tawuran di raja. Nggak, sorry guys, emang kalau udah agak lama emang lawakan agak 18 plus. Soalnya referensinya itu lawakan narkok, tau nggak sih lo? Narkok 90-an kan banyak yang seru. Iya, terus gitu lah ya. Itu dia. Ayah. Jadi faktor ada perhatian dari orang tua sebenarnya. Perhatian dari orang tua. Tuh, Bukan perhatian orang muda. Bukan. Emang kelapa muda. Itu dia. Gitu. Jadi gimana kita sebagai mungkin pada calon-calon nih teman-teman yang di sini kan calon apa? Ayah. Orang tua ya. Orang tua. Lu udah berumah tangga belum? Belum. Belum. Enak. Oh, enak. Apanya? Itunya. Maksudnya ini kan masak berduanya kan yang enak. Kebersamaannya. Jadi Kebersamaannya kan. Jadi biasanya orang yang Benar. sudah menikah dan Ya. punya anak itu adalah gimana cara kita mendidik anak. Betul. Oke. Sisi parenting ya. Ya betul, pengetahuan mengenai negatif dan positifnya kita harus kasih tahu. Jadi biar balance gitu loh. Nggak boleh kayak gini, akibatnya apa? Oke. Melakukan ini akibatnya apa? Ya, oke. Nah biasanya orang yang melakukan tawuran ataupun melakukan kekerasan suka bullying lah biasanya. Bullying. Itu kurang perhatian dari orang tua. menurut gua. Salah satunya itu ya. Betul, karena biasa di rumah mungkin cuekin, sama bapaknya cuekin, misalnya apa beli uang jajan, minta mama gitu, minta uang jajan, minta papa gitu, bolak-baliknya terus, pingpong terus, akhirnya anaknya murka, akhirnya nyolong, terus dia narkoba, Itu dia. bahaya kalau narkoba, Parah sih. lari kolor babi, Itu dia. Lu tahu sih sampai narkoba gitu dulu Iya. kayak gitu emang? nggak pernah, Oh, enggak pernah. Oke. ya jadi kalau menurut gua sih kalau misalkan orang anak melakukan kejahatan ataupun kegiatan yang memang negatif ya, itu tergantung pendidikan atau dari rumah. Oke. Rumah dia kurang perhatian kah? Misalkan memang dia butuh perhatian ya setidaknya anak itu kan kadang apalagi usia muda ada telepon tuh Tasya. Itu dia. Jadi bacain. Tasya pakai love lagi. Ini di luar dari ini guys. Kalau udah nikah beda tuh. Oh ya, Satpam komplek. Bisa. Oh gitu. Jadi dinamanya satpam komplek. Satu komplek. Kenapa dinamain satu komplek, Mas? Iya, kenapa? Ngeri. Oh iya. Harga diri ya? Iya, Harga diri kalau ditelepon. Gitu sih. Jadi mau kita melakukan apapun harus tahu. Jelas banget. Iya gitu. Jadi ya begitulah intinya sih kalau misalkan memang kegiatan yang dilakukan seorang anak melakukan negatif di luar rumah, itu pasti adalah masalah di rumahnya. Keharmonisan ibu bapaknya sama anaknya mungkin nggak deket, bisa aja kan. Anak ibu bapak nggak deket, anaknya jadi kan usia muda itu biasanya kan orang ibaratnya pengen explore ya. Betul. Mencoba hal baru kan. Mencari jati barang gitu. Jati Iya. Jadi barang apa tempat, Pak? Jadi barang. Cari Jati jati warna diri. Bekasi situ. Jadi barang Bekasi. Rumah gua dong. Itu dia. Gitu. Jadi ibaratnya dia lagi mencari jati diri dan ibaratnya dapatlah yang negatif. Oke, sebelum lanjut nih, haus gak sih? Oke, saya tuh udah batuk kayak kering gue nih. Ini bintang tamu kita kayaknya Iya, haus haus nih, haus. Tempat minum nih ya. Warga, air dong. Bang, air bang. Nah, ini ada nih asisten kita nih. Bagus nih. Bagus mas. Jangan yang itu dong bang. Wah, Ini Ini namanya asisten kita nih. asisten kita nih. Iya. Namanya siapa? Pahlawan. Oh, dibukain. Thank you. Awas blocking. Nama itu. Tinggal kamera. Salam buat istri, Salam istri.
Wan, harga gua belum. Oke, lanjut. Itu Mawan. IG-nya mawan.id. Kalau malam mawar. Itu dia. Bencong. Oke. Minum dulu mas. Mineral dong. Enggak itu. Keras nih baru nih. Rasanya nggak ada ya. Kayak ada asam-asamnya gitu. Iya. Apa nih? Oke. Minum apa ketek? Oke, dilanjut Apa Mas. lagi nih? Iya, lanjut. Jadi gini Mas, kalau menurut gua tuh kayak ini gua nggak tahu ya, itu ya bener apa enggak. Katanya tuh orang tuanya single parent, Bray. Jadi dia tuh nggak punya sosok ibu. Oke, jadi dia tuh si ayahnya ini gua nggak tahu meninggal kapan karena tuh si anak tuh kayaknya itu single parent doang, punya si ayah doang. Tapi bener gak sih Mas, kayak misalkan nih gue pernah dapat omongan gitu dari orang. Kalau bapak ngedidik anak tuh taunya cuma ngasih duit. Bener gak tuh? Kayak misalkan ya seorang ayah nih cuman ngasih duit aja udah. Masalahnya perhatian atau enggak tuh si sosok ayah nih kurang. Bener gak tuh? Lu kan sebagai bapak nih. Ya, jadi sebenarnya kalau menikah itu kan butuh sosok ibu sama bapak. Itu biasanya orang yang kalem, adem lah ya. butuh kasih buat sayang, kasih suasana di rumah, terus benar. ibaratnya dia yang bisa ngejelasin lah ke mana ke anaknya bahwa ini salah lo nak. Betul. Ini salah lo benar. Ya. Nah, seorang bapak itu biasanya justru bikin seorang anak itu harus berani. Jadi kalau misalkan contoh nih gue punya anak nih di sekolah ada yang berantem, udah lawan balik. Kalau misalkan memang kamu nggak salah. Didikannya seperti itu. Ini konteksnya dalam hal nggak salah ya guys ya. Iya nggak salah tuh. Nah, Dia kan kita lagi mengajarkan untuk stand dengan argumennya gitu ya. Anak gue yang pertama tuh kalau di sekolah suka ngomong, ayah tadi ada yang dorong aku gitu kan. Ngadu tuh anak. Iya ngadu terus kamu gimana? Ya aku balas dorong katanya. Terus dia nangis. Bagus tuh ya. Anak didikannya begitu betul karena dididik buat berani. Tapi kalau ibu beda lagi. Beda Udah lagi. biarin aja nak gitu. Jangan dibalas nggak usah. Itu aja udah beda. Jadi nah dari situlah anak biasanya melihat mana yang harus gua ambil, mana yang enggak. Tuh. Gitu. Jadi kalau pada saat disengin sama anak, ya otomatis harus gua harus balas nih. Terus kalau misalkan memang dia ngerasa bersalah, ya harus minta maaf. Betul. Jadi memang harus dari didikannya seperti itu ya. Jadi harus stay dengan argumen atau ya gua nggak salah. Iya. Takut gitu ya. Betul. Jadi memang harus didik seperti itu. Nah, itulah balik lagi kenapa orang atau punya anak yang memang suka jahat lah. Karena dia butuh perhatian. Kan di rumah nggak ada perhatian. Ya, Kenapa di rumah hal sekecil apapun kita harus tanyakan kepada anak. Contoh, nak ngapain hari ini ngapain aja di sekolah? Itu adalah buat anak adalah sesuatu yang wah emak bapak gua perhatian nih gitu. Ceritain, kita jelasin ini baik. Kalau misalkan ada orang tua yang misalkan memang nggak setuju atau misalkan memang yang cuek lah, pasti kan dia nggak ada buat curhat kan. Kalau kita kan ibaratnya curhat ya, gitu loh. Dia nggak ada tempat curhat, ya akhirnya dikumpulin, mendem, cerot, gitu. Bisa terus juga dong bahasanya. Iya. Sama kayak menikah kalau ditahan pun susah ditahan. Nah mas, kalau di rumah itu kan kalau habis pulang kerja tuh suka bercanda nggak sih sama anak-anak gitu di rumah? Pulang kerja, kalau gua ya, kalau pulang kerja itu otomatis pertama adalah yang ngepel dulu sama nyapu. Karena bantuin istri. Oke. Ya nyapu, nah habis itu barulah. Enggak nyuci capek. Iya. Ada mesin cuci. Ada mesin cuci ya. Nah, biasa bukan main, jatuhnya sekarang anak gua udah gede ya. Kalau dulu main mungkin, sekarang ya lebih. Nah kesini gitu, misalnya ada gimana sekolahnya tadi. Gini ya gini bisa nggak sekolahnya. Nge-review hari itu dia ngapain aja gitu ya. Iya jadi harus your day ya. Betul. Karena seneng, anak juga seneng digituin gitu. Sama lah kalau lagi pacaran kan ada perhatian, kamu udah makan belum gitu kan. Iya, kamu udah mandi belum. BH-nya ukuran berapa sih? Iya kan. Kenapa harus BH? Kan ada sepatu. Kenapa harus BH? Sempaknya ukuran berapa? Ya. Kayak gitulah, kayak gitu. Jadi kan seneng ya namanya cewek diperhatiin, bahkan kalau misalkan istri pun kalau lagi capek pun ya harus digituin. Betul. Gitu. Jadi diapain kalau istri lagi capek diapain? Ya, diapain tuh kalau istri lagi selain capek? kita uran tadi, ya kita kasih juga kasih sayang. Kasih sayang. Gitu. Jadi nggak hanya Sayangnya. sebatas ngurus anak kan udah capek gitu ya, kita bantuin lah.
bikin susu, apa gendong, susuin, netein, walaupun nggak keluar. Enggak, beda jauh. Beda. Oh tadi nimang maksudnya. Iya, Cuma netein, gitu lah. doang. Nimang aja. Nggak sampai netein. Iya, Emang sampai palanya tidur. nggak ada tete, cuman kan kita nggak ada betete. Betul. Iya benar. Timang udah tidur ya, Timang buang aja. Rock and roll banget nih bapak emang. Ya segitulah. Gimana lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Dong ngomong nanya dong. Iya, tanya. Ini yang punya acara dia mah. Jangan keluh lidahnya. Lo harus belajar. Iya. Ah, Belajar apa, gini, Mas? Mas. Nih Kalau gua. jadi gua orang, kan- iya makanya kalau misalkan kalau orang yang suka nggak bisa ngomong, Hah? biasa lidahnya keluh. Ah, Ini keluar. dulu. Aku sebetulnya kaku ya. Kaku. Kaku. bener. Jadi Kayak lo- kayak jadi- kanebo kering. Betul. Dia harus belajar. Iya, belajar. Itu bermanfaat juga pada saat nanti menikah. Betul. Gitu loh. Tapi tuh Mas jelasin. Itu kalau tahu. buat mesin ya? Suapin Oh, sama istri. suapin. Iya. Buat suapin, Gila. Buat suapin. Jadi Iya, buat lidahnya tuh suapin. lidahnya nggak keluh dan bisa ngomong. Benar. Manfaatnya Oke, banyak. Anyway nih Mas, lu kan udah berkeluarga, udah punya anak 2 ya? Iya, betul. Berarti setiap hari itu ketemu kan, pulang kerja ketemu dia, bangun tidur ketemu dia kan, ketemu anak-anak gitu. Ada nggak sih kadang lu pengen waktu gitu, pengen sendiri gitu, me time gitu, misalnya, gue pengen sendiri banget nih, jalan kemana gitu sama temen lu atau apalah ngelakuin hobi yang suka. Pernah nggak sih lu mikir mau me time gitu? Oh ya pastilah gitu kan setiap Iya, setiap oke. orang kan pasti pengen kadang waktu menyendiri yang hanya Oke. cewek ya. Cewek kan biasa kan ke salon Oh, gitu kan, potong rambut terus belanja shopping, dia cuci mata. Iya. Siapa yang cuci mata? Iya. Istrinya. Oh, serius. Bukan bapaknya nih. Bukan. Kalau bapaknya cuci kolong. Kalau bapaknya cuci kolong, Bre. Kolong mobil. Iya bener, kolong mobil. Servis mobil. Bener, cuci kolong cuman kolongnya kolong mobil. Kalau mobil. Oke. Oke, kembali lagi. Ada bacaan mic-nya deketin lagi, guys. Oh iya. Udah tadi udah. Biar nempel. Ya. Oke, lanjut gimana, Mas? Me Ya, time lu lanjut apa lagi, nih, Mas. Jadi? Me time kalau gue ya karena kalau gue itu kan ibaratnya orang rumahan banget nih sekarang nih gitu loh, Orang rumahan. rumahan. Gimana pegangan? Jadi kalau Let's say, gua setiap orang mungkin beda-beda ya. Betul. Setiap orang yang tanyain Gimana tuh? orang-orang tuh beda-beda. Kalau gue itu me time paling ya hanya sekedar ngopi, ngerokok itu udah me time buat gua. Ngopi ngerokok dong tuh, Mas. Yes. Karena ngerokok ya. pada saat gue nyampe rumah itu Iya. kan gue mengerjakan pekerjaan sebagian istri gua. Iya. Setelah gue capek nidurin anak, bikin susu, anak pada tidur, istri pada tidur, gue di teras ngerokok sambil ngopi. Itu adalah me time gua. Me time. Betul, karena buat gua pada saat itu adalah momen dimana semuanya sunyi, nggak ada orang yang ganggu gua, Iya. dan gua bisa ngerokok di teras dengan tenang. Oh, oke. Biasanya kalau di teras itu kalau misalkan anak gua pada bangun, itu nggak nyampe seperempat udah. Ya, Itu dia. Biarin bapaknya ya. masih ada 100. Emang kalau udah berkeluarga tuh pasti sesuatu diperhitungkan, Mas ya. Oh iya harus lah. Walaupun penghasilan seberapa pun gitu kan. Nah, iya, pasti iya, harus saving segala macam ya. Pendidikan anak, kesehatan segala macam, asuransi. Nah, lu ada ngasih tips and trick gitu buat ngakalin itu semua? Kalau gue jujur ya, kalau gue dari gue ini ya. pribadi aja ya. Iya. Semua keluarga beda ya. Iya iya. Gua mau insight Kalau lo aja nih, gua mau kalau insight gue lo aja. kalau gue itu tipe orang yang nggak mau mikir panjang, Nggak mau mikir panjang. nggak mau Oke, bikin ribet, maksudnya gimana? karena pada saat gue gajian, Heeh. kasih ke bini gue semua. Pasti ke bini. Ya ATM gue langsung no. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya istri gue yang ngatur semuanya. Oke. Karena gue nggak mau ribet, bayar listrik, bayar internet, sekolah, apapun itu biasa dari bini gue, istri gue. Pokoknya direktur keuangannya di rumah tuh bini lo lah ya. Betul, karena gue berpikir gue cari kerja buat keluarga. Kalau gue ya, Iya. kalau gue ya. Enggak apa-apa, ini insight pribadi aja. Karena gue Kan pikir tiap keluarga beda. secapek-capeknya gue, sebagus-bagusnya gue, sehebat-hebatnya gue ya kalau nggak ada keluarga, it's nothing. Luar biasa. Ini coba Dari ucapan Mas Rianto nih. Itu tadi editor tolong dikasih quotes di bawahnya. Itu quotes bagus banget tuh. Enggak sih, enggak. Maksudnya gini, kalau gue berpikir ya, karena gini, kalau gue mikir gue kerja buat siapa gitu kan. Betul. Yang nggak buat diri gue sendiri gitu. Betul. Buat keluarga gue. Prioritas udah beda. Ya, jadi gue mau apapun yang bini gue kasih, yang istri gue terima dari gue, lu beliin aja bebas. Oke. Gitu. siap. Tapi tidak mengurangi yang namanya menabung saving cost. Jadi Betul. harus tahu mana yang prioritas mana enggak. Betul. Tapi selebihnya dari itu udah beli aja. Ibaratnya gue Ibarat makan apa itu? siang cuma pakai tempe tahu, anak gue makan siang pakai pizza gitu ibaratnya. It's okay buat gue nggak masalah. Ngorbanin Yang tuh, Mas, didolakan tuh anak Udah, dulu ya. Sacrifice. Kayak Betul. bapak-bapak tadi, Bro. Iya, nggak sih? Lu betul. udah kerja Karena- capek kalian pasti kan buat ngebesarin anak Tuh, juga nggak sih? rela demi anaknya ya. Nah. Betul, karena ya aku pikir ya buat kita kerja buat siapa sih usaha gitu kan. Kalau sekarang ya, kalau mungkin kalau yang masih muda lebih enak kan. Lebih enak. Mau saving cost, mau beli apa tinggal beli. Sekarang kan mikir Beda, beli lagi. beda. Ini gua
gua lihat quotes dari Indro Warkop. Indo Warkop, anjay. Mungkin udah pernah lihat di Reels ya, teman-teman. Yang main sama Sri Mulat kan? Bukan dong, Warkop. Udah Warkop. Warkop dong. Beda. Beda. Jadi Terus? kalau menikah itu ibaratnya masuk dalam penjara. Masuk dalam Apa nih penjara. dalam artian apa nih? Penjaranya apa nih? Analoginya. Analoginya. Ya analoginya jadi lu nggak bisa sebebas waktu lo single. Iya. Itu betul. Ada tanggung jawab di situ. Jadi ibaratnya lu puas-puasin deh pada saat lo single. Ya lo beli apa bebas. Pada saat lo nikah ya lo harus sama keluarga lo. Tuh. Siap. Terakhir nih, Dok, siapa? Mas Yanto. Mas Rianto ya. Udah ngobrol panjang tentang keluarga ya. Keluarga, Gimana betul. bokap. Terima kasih. Ada sisi parentingnya Benar, juga. benar. Ya, obrolan pulang kerja. Aduh Mas, tipis-tipis bujangan yang belum nikah. Ya. Buat kita nih yang masih muda, ada wejangan gak Mas? Ada nggak tuh bujangan? Jangan buat teman-teman yang belum menikah segeralah menikah. Nikah karena Karena jika tidak menikah akan terjadi penyakit. Enggak. Intinya kalau memang sudah rasa cukup, sudah bisa sanggup, ya nikah buat apa lagi lama pacaran. Oke. Gitu. Jadi maksudnya tuh daripada pacar lu kawinin, Ya, dikasih kepastian. dihalalin gitu, dihalalin, betul. Di kontrak Dok, ada temen gue nih pacaran 10 tahun. Oke. Kecil KPR lu. Parah banget anjir. Mending lunas ya. Iya, mending lunas. KPR enak. KPR enak, Iya. dapat rumah. Oh, dapat rumah. Kalau itu PHP. Enggak, dapat kecewanya doang. Oke deh, makasih Mas Ando udah mampir ke acara Mas Yanto. Sorry guys. Selalu ingat gua mulunya kenapa ya? Iya. Soalnya gimana ya? Lu kan Ini karisma gua. karisma lu gue. Legenda. Sorry guys. Jadi Mas Yanto, thank you banget udah mampirin. Udah jam pulang, seharusnya pulang dipalak sama tim sosmed ya. Iya. Itu parah sih. Lu Mantap beli berdarah. pizza dong Sul, parah banget nih ngajak lembur. Mineral doang ini. Lu doang gimana sih? Tanya langsung sama tim kreatif Mas. Oke deh. Gitu dia langsung saja Pak Andika. Oke deh, Mas Yanto, thank you banget. Siap. Thank you banget Mas Thank you. udah Oke, mau siap. sharing-sharing di podcast kita ya. Siap. Podcast ala-ala ini. Iya. Oke. Semoga teman-teman yang lain juga bisa banyak belajar gitu ya, banyak dapat insight baru ya. Enggak tahu tunggu. Ngapain Mas? Udah, langsung. Langsung. Udah. Silakan Mas. Pinjam gua di sana ya. Kurang. Nanti pembayaran ditransfer sama tim sosmed ya. NANI? Oke Dok, kayak udah kita di penghujung acara nih. Betul. Gue mau ngingetin lagi sebelum closing, sebelum kita udahan, Ya. jangan lupa subscribe channel kita di YouTube kita di Gurits. Oke. Kita tungguin nih. Coba lu pada subscribe coba. Nggak nambah. Ya, Itu ada polling online tuh. Nggak nambah. Aduh, gimana nih? Udah nggak naik gaji lah. Iya. Iya, apalagi ini kan kinerja sosmed dan subscriber. KPI tercapai. Nggak tahu, tadi itu bantu-bantu doang. Oke deh, sebelum closingan nih, kata-kata hari ini Mas Ando. Kata-kata hari ini. Oke. Nih, kata-kata untuk hari ini ya. Orang bilang banyak anak banyak rezeki. Tapi jangan lupa punya anak juga perlu persiapan yang pasti. Oke deh, sampai jumpa lagi di segmen berikutnya di Om Ondo, obrolan bareng Mas Ando. Bye.